Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu keinginan liar yang tidak dapat dibendung. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja 11, ayat pertama sampai dengan ke-7. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Benar-benar sulit dan tidak masuk akal untuk dibayangkan bagaimana seorang seperti Salomo yang begitu berhikmat, begitu diberikan keistimewaan oleh Tuhan, menerima berkat-berkat dan janji Tuhan yang luar biasa, namun terganjal langkahnya pada akhir hidupnya sendiri. Salomo bukan kurang hikmat, dia bahkan memiliki hikmat yang lebih dari semua orang yang pernah ada di bumi. Tapi kenapa dia menjadi begitu bodohnya dengan mengabaikan semua perkataan Tuhan yang sudah sangat jelas dinyatakan kepadanya? Ketika Tuhan menemui Salomo kedua kalinya demikian. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 sampai dengan ke-5. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Sekalipun sudah dia dengar dan sudah sangat jelas, tapi Salomo menjadi begitu degil dan bodohnya untuk tidak mengingat, apalagi menggubris semua pesan Tuhan yang sangat jelas tersebut. Sampai pada akhirnya di masa tuanya, Salomo bahkan mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Bagaimana hal itu mungkin bagi seorang yang sangat dikasihi Tuhan dan yang telah diangkat Tuhan sedemikian luar biasanya? Kunci masalah adalah karena pada Salomo ada keinginan-keinginan dan kemauan hati yang tidak dapat dibendung atau ditahan. Keinginan yang tidak terbendung itu menjadi seperti kuda liar yang mendobrak kemana saja ia suka, melawan siapa saja yang ada di depannya, demi untuk dapat melakukan apa saja yang ia mau. Keinginan yang sudah menjadi begitu liar karena tidak dapat dijinakkan dan dilatih untuk ditaklukkan akan melawan segalanya, termaksud melawan hati nurani dan hikmat yang dari Tuhan sendiri. Itulah yang terjadi dengan Salomo. Adakah keinginan hati yang kita anggap
sebagai hak kita untuk kita lakukan, mungkin kesukaan, hobi yang membawa kenikmatan tersendiri bagi kita. Jika kita bertanya kepada diri sendiri, maka jelas jawabannya adalah silakan saja. Tapi coba bicarakan dengan Bapa rohanimu, sebab orang lain akan lebih mampu melihat perkara-perkara yang kita sendiri mungkin tidak bisa lihat di dalam diri kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuntun aku untuk selalu siap dan taat diajar, dibentuk, dan dituntun menuju rencanamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.